Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Kita atau Indonesia baru ada saja kedatangan tamu istimewa, yaitu Paus Fransiskus. Saya merasa bersyukur bahwa kedatangannya ini disambut dengan baik oleh khalayak masyarakat luas, bukan hanya umat Kristiani atau Katolik, tapi juga umat Islam termasuk, dan berjalan dengan baik. Terjadi saling menghargai, saling menghormati. Petinggi-petinggi umat Islam juga menyambut, Presiden Jokowi juga menyambut, dan beliau mendapatkan kesan yang baik ya, tentang masyarakat multikultur yang mayoritas Muslim di Indonesia ini. Dalam tulisan saya sebelumnya di Facebook, saya menuliskan bahwa Indonesia ini ada terkait dengan umat Muslim ya, kita umat Muslim terbesar di dunia. Saya mengkategorikan ada lima macam ya, macam umat Islam ya. Mungkin bisa dipersingkat menjadi 3, tapi saya mengungkapkan ada lagi degradasinya ya, terkait dengan inklusivisme ya. Yang pertama memang kelompok yang memang sudah sangat inklusif, bahkan antar iman itu mereka saling belajar ya. Ada kelompok filsafat yang juga saya ikuti, dia juga mempelajari filsafat Kristen itu bagaimana tentang lingkungan hidup, sudah saling seperti itu sudah sangat maju inklusivitasnya. Kelompok yang kedua barangkali tidak semaju itu, tapi masih sangat respectful ya. Ini kelompok menengah pada umumnya ya. Yang intelektual itu umumnya sangat respect dan toleransi yang tinggi. Kemudian ada juga kelompok ketiga yang abangan, disebut abangan, artinya ya dia beragama Islam tapi dia tidak menunaikan dengan baik agamanya dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang sedikit eksklusif ya, yang memandang yang benar hanya Islam saja. Barangkali ini diwakili oleh teman-teman yang kalau di partai itu di PKS lah gitu ya. Kemudian juga Wahabiyah juga ada di situ dan sebagainya. Tapi masih baik lah gitu ya, masih sopan, masih hanya keyakinannya ya yang benar itu hanya Islam gitu ya. Ada lagi agak keras ya, ya mungkin kita sebut aja kayak FPI dan Hizbut Tahrir ya, yang menginginkan khilafiyah ya. Mungkin kelompok keempat ini juga menginginkan khilafiyah ya, tapi tidak sekuat kelompok yang ya mungkin disebutnya juga kadrun lah gitu ya. Ada yang nyebut seperti itu. Yang paling keras itu mungkin di luar, mudah-mudahan di Indonesia tidak ada, kalaupun ada sedikit, itu yang kelompok yang sangat keras ya, semacam ISIS-nya gitu ya, di luar negeri, teroris ya, menyebarkan kebencian. Kalau dalam zaman Ali itu Khawarij ya, kelompok Khawarij yang memang sangat antipati terhadap umat lainnya, bukan hanya umat non-muslim, umat muslim yang berbeda pun dia musuhin. Nah, kelompok yang di luar garis lagi, jadi 5 itu masih dalam koridor ya. Islam itu luas sekali ya, masih dalam koridor. Barangkali yang di luar lagi, yang ekstrem satunya, yang sinkretis, yang menyamakan semua agama, menyatukan semua agama, itu samalah semua kita. Saya kira umat Islam, saya sendiri tidak termasuk itu. Pastilah kita tetap meyakini ajaran kita, akan tetapi sifatnya kita harus menerapkan pola-pola yang inklusif, menghargai, bahkan belajar ya. Dalam konteks ini saya ingin memperkuat itu. Saya bersyukur bahwa Indonesia itu negara yang berketuhanan, yang mengakui berbagai agama. Kemudian itu yang harus kita pelihara, dan umumnya masyarakat Indonesia itu berada dalam sisi yang 1-2 ini, sebagian besar. Ada sebagian yang 3, 4, 5.
Tapi secara umum itu kita bisa membangun suatu multi agama yang berdampingan secara baik dan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin memperkuat itu, memperkuat nilai-nilai itu dengan berbagai fakta ya. Jadi dalam Islam itu sendiri adalah agama yang mengakui nabi-nabi sebelum dan kitab-kitab sebelumnya. Itu di dalam Al-Quran dituliskan bahwa kita juga mengimani Taurat, mengimani Zabur, mengimani Injil. Jadi bahkan dalam Al-Quran sendiri nabi-nabi sebelumnya itu disebutkan dan ceritanya sangat lebih lengkap malahnya. Itu yang pertama yang menyebabkan kita memang harus etik atau pola pikir kita adalah inklusif ya, menerima. Kemudian ada satu peristiwa zaman Nabi Muhammad itu pernah kedatangan tamu dari Yathrib masalah yang orang Nasrani datang kepada Nabi dalam suasana damai ke Mekah waktu itu, dan mereka mengatakan bahwa ini hari Minggu biasanya kami melakukan ibadah di gereja, padahal di sini tidak ada gereja. Ya Nabi, bagaimana? Di mana kami bisa beribadah? Lalu Nabi mempersilahkan rombongan itu beribadah di masjid, di dalam masjid. Jadi saya baca dalam bukunya, apa saya lupa ya, dan banyak juga cerita itu yang saya dengar. Kemudian Nabi bahkan mengumumkan pada umatnya, umat Nasrani sekali-sekali boleh beribadah di masjid kalau terpaksa. Jadi nggak boleh tiap hari, kalau kondisinya memang darurat. Nah, ini saya mengkritisi ada ulama yang bahkan umat Kristen yang duduk di teras masjid aja sudah dikomplain. Nabi mempersilahkan, gunakanlah masjid. Ibadah itu adalah untuk kebaikan, bersembahyang pada Tuhan yang sama juga. Kemudian juga banyak dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang memuji-muji umat Nasrani, itu di Al-Quran banyak. Mereka itu tidak sama. Ya. Mereka itu ada yang jujur. Dan mereka itu tidak sedih dan tidak khawatir. Itu dikemukakan. Jadi orang-orang Nasrani, orang ahli kitab itu, Quran sendiri, Tuhan sendiri memuji-muji mereka. Dan mengajarkan Muhammad bahwa umat Nasrani itu tidak sama. Memang ada yang memusuhi Islam, tapi ada yang sifatnya jujur dan baik. Kemudian ayat di dalam Al-Quran itu sendiri, saya lupa An-Nisa atau Al-Maidah, yang mengizinkan Muslim menikahi ahli kitab. Halal bagi makanan mereka, halal kamu makan. Kemudian juga halal kamu untuk menikahi orang Nasrani yang mushana, atau yang bersih, atau yang soleh, ya, yang justru yang soleh dalam agamanya, bukan orang yang tidak tidak baik-baik. Harus orang yang baik-baik itu silahkan dinikahi. Dan di zaman Nabi dan sahabat tuh banyak menikahi umat Nasrani, banyak sekali. Hanya kemudian Umar bin Khattab beristihad sebaiknya menikahlah dengan janda Muslim, karena banyak janda itu yang suaminya mati di peperangan. Itu dulu diutamakan. Tapi tentu saja ini tidak bisa mengingkari ayat yang membolehkan itu. Itu kan istihad Umar. Kondisi sekarang sudah berubah. Kemudian ada satu hal lagi yang saya dapatkan, bahwa Presiden Amerika yang ketiga, Thomas Jefferson, yang meletakkan fondasi demokrasi atau konstitusi Amerika itu, ternyata terinspirasi dari Piagam Madinahnya Nabi Muhammad. Jadi beliau orang sangat terbuka dan belajar dari segala sesuatu. Beliau mengagumi Nabi, terbukti di perpustakaannya Thomas Jefferson itu ada Quran dan ada sejarah Nabi Muhammad. Jadi ada orang yang prediksi dia dipengaruhi atau terinspirasi oleh kebijakan Muhammad yang tertuang dalam Piagam Madinah, yang isinya
Mari kita bersatu, kita tidak saling mengganggu. Umat Nasrani beribadah, umat Islam beribadah. Mari kita membangun kesatuan untuk memperkuat wilayah kita ini dari gangguan orang asing. Kalau kita ada musuh ya kita harus saling bahu-membahu untuk menjaga kedaulatan. Intinya begitu. Marilah kita bekerja sama, bersahabatlah, saling bersahabat di dalam satu wilayah yang sama ini. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada juga yang Islam, ada juga yang kafir, semua diakui. Nah itulah demokrasi. Itulah yang diinspirasi oleh Thomas Jefferson untuk menetapkan konstitusi Amerika Serikat. Saya kira itu sekedar ungkapan untuk mendukung, mudah-mudahan kita selalu berada dalam kondisi yang damai antar umat beragama, antar golongan dan sebagainya, dan dengan itulah kita bisa bekerja sama dan kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, adil, makmur, gemah, ripah, loh jinawi. Demikian, sampai jumpa lagi pada episode mendatang yang tema-temanya antara lain diambil dari forbidden question dari Mbak Kumaila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.